Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ente lebet iya. Oh iya jangan. Ente lebet. Aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan melanjutkan bahasan fikih keluarga berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak dan melanjutkan bahasan ketika anak berusia 7 tahun ya. Jadi secara berurutan setelah kita bahas ketika anak berusia 7 hari sampai 2 tahun, kemudian sekarang kita anak berusia 7 tahun sampai 10 tahun. Dan sekarang kajian yang kedua, yaitu bunyinya hadisnya muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, lebat. Bisa. Cam. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tanasub hadis ini dengan ayat ya, dan sekarang tanasub hadis ini dengan hadis yang lain. Tanasub adalah keterkaitan, korelasi, hubungan hadis yang kita bahas dengan hadis yang lain. Hadis yang lainnya adalah man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah, yang dibahas sebelumnya. Sedangkan hadis ini muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Kedua hadis yang disebutkan ini memiliki tema sentral. Tema sentral tentang hubungan keluarga dengan pendidikan anak. Jadi dua hadis ini masih ada hubungan antara orang tua dengan anak. Hanya bedanya kalau man farraqo panjang gitu waktunya ya, dari sejak lahir hingga masa remaja ya, karena di situ adalah wawaladiha, anak, bahkan anak mah sampai usia tua juga masih tetap anak. Kadang-kadang kita merasa jadi orang tua, padahal berhadapan dengan orang tua, maka kita masih tetap aja menjadi anak. Jadi kita posisinya itu suka berubah kan, ketika di rumah sendiri merasa jadi orang tua, tapi ketika mudik ke orang tua harus merasa jadi anak. Itu hubungannya sama-sama berkaitan dengan hubungan keluarga dan pendidikan anak. Dan antara kedua hadis tersebut, dan kita kaji korelasinya. Hadis pertama itu larangan memisahkan ibu dan anak, karena man farraqa baina walidati wa waladiha farraqallah bainahu wa baina ahibatihi yaumal qiyamah. Jadi secara khobariyah mah hadis itu memberitakan nasib orang tua yang memisahkan, atau nasib siapapun yang memisahkan antara anak dengan kasih sayang ibu, maka oleh Allah farraqallahu bainahu wa baina ahibatihi yaumal qiyamah, akan dipisahkan di hari kiamat antara dia dengan yang ia sayangi. Ya, kalau dipisahkan antara orang tua dan anak, antara ibu dan anak, maka yang memisahkannya itu
akan dipisahkan oleh Allah. Makanya kalau bapak-bapak nikah dengan janda punya anak, wayah nawe anak nage kudu disayangi, jangan dipisahkan, ngagokan anak tere teh. Nah, kalau dianggap ngagokan anak tere, kayak dipisahkan dengan harus tetap jadi sayang ibu, sayang anaknya, dua-duanya. Jadi makna di sini menekankan pentingnya hubungan emosional dan kasih sayang antara ibu dan anak. Karena memisahkan keduanya secara tidak adil adalah tindakan yang merusak fitrah kasih sayang keluarga dan bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu tentang menjaga hubungan kekeluargaan. Itu makna hadis yang pertama. Sedangkan makna hadis yang kedua yang kita bahas, teknya muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin wa fariqu bainahum fil madaji. Maknanya hadis ini terfokus pada pendidikan anak dalam keagamaan dan pengaturan adab keagamaannya dilambangkan dengan sholat, dan peraturan keadabnya, peraturan kehidupan bermasyarakat atau bernegara atau berkeluarga di situ adalah hubungannya wadribuhum 'alaiha wahum abna'u syirin wa fariqu. Di situ ada fariqu, pisahkan ketika berusia 10 tahun. Jadi lamun anak encan usia 10 tahun mah ulah waka dipisahkan dengan orang tua, melainkan tidurnya saja. Tidur nama sejak usia 2 tahun kan. Kalau anak sudah usia 2 tahun kan harus dipisah tempat tidur nama. Jadi sudah ada kaitan pada waktu yang lalu. Tapi kalau sudah 10 tahun itu bukan hanya tidurnya, tetapi harus punya kamar masing-masing. Jadi secara bertahap pemisahannya sejak 2 tahun. Jadi hadis ini terfokus pada pendidikan anak dalam agama dan pengaturan adab untuk mencegah hal-hal yang tidak baik, seperti berkembangnya dorongan seksual. Jangan sampai terjadi ya. Anak-anak kan ada salah satu cerita. Ini mah bukan dongeng, tapi itu bukti nyata ya. Ada kenyataan. Kunaon ya adilan ceuk teh kekawin-kawin padahal duana geus doktor. Lanceuk lalaki adina awewe. Ieu teu kawin-kawin padahal dua-duanya geus doktor. Dan itu antara adik jeung kakak teh sauyunan aja hidupnya itu. Dan ketika diselidik itu ternyata mereka itu punya pengalaman ketika kecilnya. Jadi ketika kecil mereka itu sekamar, adik laki-laki jeung adik perempuan tuh disekamarkeun ku kolotna meureun terbatas kamarnya teh. Dan pada suatu ketika kadang mau rekat-reket di kamar orang tua, maka dia noong kaluhur ventilasi. Noong cenah naon bapak jeung ibu teh ini rame gitu. Noong ka ventilasi. Ya. Ningali ke praktek, dicobaan jeung adina di kamarnya masing-masing. Dan itu ternyata sudah kuliah, sudah sampai doktor nggak bisa dipisahkan. Dan itu kisah nyata. Jadi pengaruh sewaktu kecil tuh makanya harus hati-hati. Makanya hadis itu memberikan bimbingan sejak kecil anak itu dibimbing. Makanya ideal nama lamun punya anak lebih dari 1 ya kamar itu teh kudu lebih dari 2. Mun anak hiji mah teu naon kamar ngankur 2, kamar orang tua sama kamar anak.
Tapi kalau anaknya 4, ya, kamar kan harus 5. Karena setiap anak kalau sudah usia 40 tahun punya kamar masing-masing. Punya kamar masing-masing, dan ini yang banyak belum diterapkan di pesantren. Di pesantren kan banyak sakasur duaan santri teh. Karena haririn ya bangunan anak santri banyak, itu tempat tidur dua santri, nggak boleh. Sebetulnya kalau di dalam aturan Islam itu harus terpisah tempat tidur itu. Jadi walaupun sekamar besar, tapi tempat tidurnya harus bisa. Dan kalaupun terpaksa waktu nganyang di hotel gitu, nganyang di hotel, anu anaknya perempuan kudu nyewa 3 kamar. Idealnya mah gitu. Jadi membawa anak kita ada perempuan ada laki-laki, maka di hotel harus nyewa 3 kamar. Kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, kamar kita harus berpisah. Nah ini jadi kaitan dengan kehidupan. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Jadi korelasinya antara kedua hadis itu, pentingnya pendidikan dan kasih sayang keluarga. Kedua hadis sama-sama menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi hadis pertama berbicara tentang aspek emosional dan kasih sayang, sementara hadis kedua yang muru auladakum ini menekankan aspek pendidikan dan pengaturan adab. Ya, ada emosional, ada hubungan fisik maupun jadi ada hubungan psikis, jasmani dan rohani. Kemudian hubungan anak dengan orang tua, hadis pertama menggarisbawahi perlindungan hak anak untuk dekat dengan ibunya. Ini merupakan bagian dari pembentukan mental dan emosional yang sehat. Dan hadis kedua mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membimbing anak dalam agama dan adab sejak dini, menunjukkan peran aktif dalam pendidikan. Itu kadang-kadang dianggap sepele oleh kita. Ya salah satu contohnya di pesantren banyak yang belum menerapkan, sehingga si anak didik teh karena saking keterbatasan tempat dihijikeun anak laki-laki karena sejenis ya satu tempat tidur berdua. Nah itu tidak tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi peraturan kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, konsep keseimbangan dalam tarbiyah atau dalam pendidikan keluarga. Kedua hadis ini mencerminkan konsep tarbiyah Islami yang seimbang antara memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak. Keduanya menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya melalui kasih sayang seperti diancamkan oleh hadis pertama bagi yang memisahkan, tetapi juga melalui pengaturan dan aturan disiplin sehingga dilambangkan pukul, walaupun pukul itu ada aturannya. Kemudian tujuan akhir kedua hadis itu bertujuan menciptakan generasi yang kuat secara akhlak dan iman. Dan itu akhlaknya kan mendidik kedewasaan. Jadi lamun hayo wae diajak sareh jeung orang tua dan kedewasaannya sulit. Jadi untuk menjadi dewasa aja teh. Untuk menjadi mandirinya tuh. Dan biasanya kalau dididik sejak awal
begitu dia merasa dewasa, apalagi kalau sudah menikah, itu tidak akan betah ngahiji jeung orang tua. Mereka akan cari kontrakan begitu nikah. Dan itu ya mungkin saya bisa bicara pengalaman. Di semua anak yang 4 itu begitu nikah cari kontrakan sendiri. Padahal ditanya ku ibu nage, "Pan urang di kamar oge banyak ya di imah teh kosong gitu. Aya 11 kamar, kunaon ngarakontrak?" Ah, da cenah ari teu ngontrak mah teu nyewa sorangan. Asa canikah. Jadi mereka akan berusaha sekuat tenaga, dan dengan menikah kemudian memisahkan diri, jadi menjadi dewasa, anak perempuan yang asalnya dipangmasakeun ku kolot kudu masak sendiri kan otomatis. Anak perempuan juga, anak laki-laki juga kan segera memimpin. Tapi kalau masih ngokowok istilah nama di orang tua, anger we orang tua kan. Da orang tua memang gitu ngomong ibu mah kan. Walaupun anaknya geus dewasa, geus boga salaki, keur aya di imah anger we ibuna nu masak. Jadi anaknya mah diajak-ajak, diantep we. Jadi itu makanya penting secara bertahap ya, dari sejak kecil. Jadi kesimpulannya korelasi kedua hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang keluarga itu sebagai pondasi utama dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi kalau di dunia pendidikan sering pendidikan orang tua, pendidikan sekolah, dan pendidikan luar sekolah, itu biasanya pendidikan orang tua itu nomor 2 ya, pendidikan sekolah nomor 1. Nah justru kalau di dalam hadis ini pendidikan keluarga itulah nomor 1. Baru nanti keduanya sekolah, ketiganya lingkungan. Makanya di dalam hadis yang sudah kita bahas juga, Pak abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yusrikanihi, orang tua. Jadi kalau keluarga itu pendidikan pertama, karena memang walaupun mungkin nantinya ketika anak di sekolah merasa bahwa pendidik itu gurunya, itu naon perasaan gurunya, tapi itu pendidik utama mah ayah dan ibu. Tidak hanya ibu tapi juga ayah. Hanya memang prakteknya ya lebih banyak si sayang ibu. Itu keterkaitan antara hadis yang kita bahas saat ini dengan hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita lihat tarikh, karena ini penekanannya sholat ya. Jadi perintahlah anakmu sholat ketika berusia 7 tahun. Dan sekali lagi ditandaskan itu muru, perintah anak itu untuk sholat, bukan didik. Bukan kalimat nate adibu auladakum bisolah, didiklah anak sholat ketika 7 tahun, bukan. Tapi muru, perintah anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Apa bedanya perintah dengan didik? Kalau didik mah belum bisa anaknya. Kalau perintah geus bisa. Dan tinggal merintah. Sholat. Berarti sholatnya geus bisa. Berarti umur anak usia anak 7 tahun geus bisa. Geus bisa sholat. Artinya apa? Didikan sholat sejak awal. Sejak dini. Sejak awal sekali tidak disebut didik sholat nama sejak umur berapa, tapi perintah 7 tahun. Maka kita telusuri sekarang tarikh sholat ya, sejarah sholat. Ibadah sholat sebenarnya telah diajarkan sejak para nabi terdahulu. Sejak kapan ibadah sholat dipardukan kepada umat, hanya Allah tentu saja yang tahu. Namun
Yang jelas para nabi dan rasul terdahulu pun diungkapkan di dalam Al-Quran sudah menerima perintah sholat dan mengajarkan pada keluarganya. Pokoknya Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim dalam satu doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku muqimas shalah, yang mendirikan salat, penegak salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Jadi di sini Nabi Ibrahim sudah berdoa untuk menjadi penegak salat. Begitu pula keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini karena Engkau adalah penerima doa. Jika Nabi Ibrahim berdoa untuk diri dan keturunannya agar setia menegakkan salat, maka bisa dipahami bahwa ibadah ini telah berada sejak para nabi terdahulu sebelumnya. Makanya bisa dipahami sholat itu sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Kenapa sebelum? Karena Nabi Ibrahim berdoa agar jadi penegak sholat. Kan berarti kan sudah ada contohnya sebelum Nabi Ibrahim sholat itu. Maka ingin dia menjadi penegak sholat seperti yang dilaksanakan oleh para nabi terdahulu. Padahal kan Nabi Ibrahim itu nabi keberapa gitu setelah Nabi Adam. Dan cara sholat Nabi Ibrahim dan keturunannya juga jelas seperti yang dipraktekkan oleh kita. Ada ruku, ada sujud. Karena kan pernah Cak Nur itu mengatakan waktu di Unisba, beliau menyampaikan, katanya kalau sholat sebelum Nabi Muhammad hanya berdiri saja. Ya mungkin dari sudut sejarahnya, sejarah perkembangan agama-agama gitu kan. Sekarang Kristen kan hanya berdiri saja kan sholatnya. Kemudian ada agama-agama lain, Yahudi juga kan hanya berdiri saja. Maka mungkin beliau melihat sejarahnya dari sudut kenyataan sekarang. Katanya para nabi terdahulu mah sholatnya berdiri saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Maka kalau kita lihat Al-Quran, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti li taifin wal qaimin war ruk'is sujud. Di sini ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah, janganlah kamu mempersekutukan sesungguhnya dengan mempersekutukan sesuatu dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, bagi orang yang berdiri, dan bagi orang yang ruku dan sujud. Berarti kan ada ruku, ada sujud. Jadi kalau begitu bisa dipahami. Walaupun kita tidak menyangkal penafsiran beda-beda, tapi bisa dipahami dari ayat ini bahwa sholat umat terdahulu juga jelas ada ruku, ada sujud. Jadi tidak hanya berdiri. Nah kunaon ayeuna Yahudi sholatnya berdiri ngan unguk-ungukan gitu. Jadi berdiri kikiran kul ke, umpamanya kalau ke tembok ratapan nah, itu kan gitu aja. Kemudian atau di Katolik pokoknya ada lambangnya sambil berdiri. Di gereja kan tidak ada ruku dan sujud. Nah itu mah perkembangan berikutnya. Jadi bukan ajaran para nabi terdahulu. Jadi ajaran para nabi terdahulu mah berdasar ayat ini jelas ruku dan sujud sejak dahulu kala. Bahkan bisa dipahami sebelum Nabi Ibrahim juga
Bukan teuing sejak Nabi Adam mungkin atau Nabi Idris atau nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi Ibrahim mencontoh juga kan, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Kemudian Nabi Ismail putranya itu bisa kita lihat di dalam surat Maryam. Nabi Ismail. Wadkur fil kitab Ismail. Ingat dalam Al-Quran tentang Ismail. Innahu kana shadiq al-wa'di wa kana rasulan nabiyyah. Dia adalah orang jujur, benar, memenuhi janji sebagai rasul dan sebagai nabi sebagai nabi. Wa kana ya'muru ahlahu, dan beliau memerintah keluarganya. Ismail itu bisolat, untuk sholat, wa zakat dan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiyah. Jadi Nabi Ismail dalam ayat ini mendidik keluarganya menegakkan sholat dan zakat. Jadi zakat juga sudah ada sejak Nabi Ismail. Kemudian Nabi Musa, Harun dan umatnya diperintah, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kamu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu sebagai kiblat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Oleh Departemen Agama, kiblat itu di dalam kurung tempat sholat, tapi saya cenderung memahaminya kiblat juga. Jadi kiblat itu tempat sholat, dan kiblat itu menghadap. Jadi kalau para nabi terdahulu mah kiblat nate tempat sholat nabi. Nabi Musa rumahnya di Mesir, maka umat Nabi Musa sholatnya berkiblat ke rumah Nabi Musa. Maka Nabi Ibrahim kiblat ketika di Mekah, Ismail dilanjutkan, maka kiblatnya ke Mekah, karena tempat sholat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi Isa itu kan rumahnya di Bethlehem, Masjidil Aqsa, dan antara Masjidil Aqsa, tempat sholatnya di Masjidil Aqsa, maka kiblatnya ke Aqsa, di tempat sholat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah kiblatnya ke Aqsa, tidak ke Mekah? Karena Rasul melanjutkan dulu syariat Nabi Isa yang kiblatnya, yang tempat sholatnya Nabi Isa di Aqsa, maka Rasul juga ke Aqsa. Baru setelah sempurna syariat beliau, maka kiblat beralih ke tempat sholat beliau sendiri dan tempat sholat Nabi Ibrahim, makanya ke Masjidil Haram. Jadi kiblat itu secara sejarah berurutan itu diputuskan oleh Allah ke tempat sholat Nabi. Jadi bukan tempat sholat eta wungkul, tapi pusat tempat sholatnya. Jadi Nabi juga ketika pergi makanya ke situ tempat sholat beliau. Dan juga memang ada syariah juga di dalam keluarga tempat sholat itu. Jadi mendidik kepada kita tempat sholat, tapi bukan untuk dijadikan kiblat, tapi harus punya tempat sholat. Setiap keluarga harus punya tempat sholat.
Boleh disebut musola, boleh disebut apa, langgar, surau, baheula mah. Jadi itu harus punya tempat sholat di rumah itu. Tempat sholat secara khusus, ya otomatis selanjutnya sekarang digunakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak untuk sholat sunat kan, sholat tahajud, bapak-bapak kan bisa sholat sunat yang lain. Ibu-ibu khusus karena tempat sholat ibu-ibu mah anger we, yang ada di rumah tempat sholatnya itu yang paling afdol. Kecuali kalau latar belakangnya ada pengajian, seperti ibu-ibu sekarang hadirnya sholat subuh ke masjid itu karena ada pengajian. Dan pengajian itu kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu', tolabul ilmi afdolu min sholatin nawafil. Tolab ilmu itu lebih afdol dari sholat nawafil. Jadi kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak wiridannya diganggu ke tolab ilmu, ya memang tolab ilmunya lebih unggul daripada wiridan. Makanya kalau saya mah di masjid muhajirin ya, kebetulan saya pembinanya. Jadi kalau Sabtu ada pengajian, pokoknya assalamualaikum setelah sholat subuh langsung pengajian teh. Keun wiridan mangke. Karena saya memahami apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu afdol. Kan kadang-kadang mah kita suka menganggap tolab ilmu itu nomor 2 gitu daripada dikir, kan masih kita sering temukan kan, walaupun pengajian sudah berjalan karena dia belum selesai dikir sorangan. kan kadang-kadang gitu, padahal dengan sholat aja kata Imam Syafi'i itu tolab ilmu itu lebih afdal daripada sholat nawafil, bukan sholat fardu, sholat nawafil, sholat sunat. Itu bisa dilihat kitab Al-Majmu'. Jadi ada gitu penekanannya. Dan jadi kenapa pamannya pengajian kita lebih banyak jamaah, lebih banyak jamaahnya daripada pengajian? Karena memang anggapan ya tolab ilmu mah nomor sekian gitu, nomor sekian. Jadi Pak, kalau penekanan tolab ilmu itu lebih hebat di dalam aturan Rasul, itu wajar. Sekarang kita lihat aja haji ya, dulu manasik haji sudah kita bahas hadisnya. Itu Rasulullah SAW haji itu berangkat Kamis terakhir di bulan Dzulqa'dah dan pulang ke Madinah juga Kamis terakhir sampai di Madinahnya itu kurang lebih 25 hari. Itu Rasulullah ternyata 25 kali khutbahnya, ceramahnya kepada umat. 25 kali khutbahnya dikumpulkan sahabat itu untuk didakwahi, untuk dialog, dan dialognya ternyata di dalam selama ibadah haji itu bukan hanya urusan ibadah. Bisa kita lihat khutbah Rasul banyak, urusan rumah tangga, urusan keluarga. Mungkin akan kita bahas nanti secara bertahap. Isi khutbah yang disampaikan oleh Rasul, mulai dari berangkat di Madinah, mau berangkat ya khutbah dulu, sampai ke Mikot Idul Hulaifah atau Bir Ali khutbah, tanggal 4 di Kota Sarif, tanggal 4 tanggal 1 di Kota Sarif itu khutbah, tanggal 4 di Tua khutbah. Kemudian tanggal 4 berikutnya setelah umroh dia khutbah. Kemudian pulang dari umroh di tempat tinggal beliau khutbah. Kemudian tanggal 8 malam 8 itu khutbah. Kemudian tanggal 8 di Mina khutbah. Tanggal 9 di Arafah khutbah. Di Muzdalifah juga memberikan penjelasan singkat.
kemudian sampai ke Mina, khutbah pagi-pagi, dan saya hitung 25 kali. Jadi selama ibadah haji teh tolab ilmu lebih ditekankan ya. Makanya di sini Quran mengajarkan pendidikan terus-menerus ya dilakukan. Kemudian kembali ke ayat ini, jadi sholat zaman Nabi Musa dan Harun itu diajarkan pada Bani Israel. Bahkan rumah mereka dijadikan kiblat. Walaupun seperti tadi saya katakan sebagai tempat sholat itu dijadikan kiblat. Yang menurut sebagian ulama sebagai tempat sholat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kiblat mereka saat itu adalah tempat sholat Nabi. Maka kalau kiblat itu berubah-ubah, termasuk zaman Rasul, ya wajar karena memang dari dulu juga sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Kemudian Nabi Zakaria menegakkan sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Di sini dikatakan wa huwa qa'imun yusalli, sedang berdiri, sedang menegakkan salat. Nabi Zakaria di salat di masjid. Kemudian Siti Maryam diperintah salat. Bahkan Siti Maryam diperintah berjamaah. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hei Maryam, uqnuti, taatlah li rabbiki pada Tuhanmu, wasjudi, sujud. Siti Maryam minta sujud, warka'i, ruku, ma'ar raki'in, bersama orang ruku. Berarti Siti Maryam berjamaah salatnya. Karena memang tempat tinggalnya kan di mihrab, di pavilion masjid Siti Maryam. Karena nadar kan ibunya kalau melahirkan maka anaknya akan dijadikan khodimul masjid, akan dijadikan marbot, ayo nama marbot. Jadi marbot teh memang tugas hebat itu, marbot itu jabatannya. Ya raja aja menyebut khodimul haramain kan, Raja Salman itu kan Al-Malik Al-Mamlakah Arabiyah Khodimul Haramain Asy-Syarifain. Raja Saudi itu titelnya Khodimul Haramain, marbot dua masjid. Khodim teh marbot dua masjid. Jadi jabatan tinggi itu marbot teh Khodimul Haramain. Ternyata ketika dilahirkan kan Siti Hana, oh ternyata wanita. Udah ada Gus Nadar teh mau jadi marbot, maka anaknya juga walaupun perempuan jadikan marbot aja, tetap menjadikan marbot. Dan panjang lalakona dalam surat Maryam. Ya karena kita berbicara sejarahnya, sejarah sholat, itu menunjukkan bahwa Siti Maryam juga diperintah sholat dengan sujud, ruku, dan secara berjamaah. Kemudian Nabi Isa putranya otomatis dia bahkan waj'alni mubarakan ainama kuntu wa ausani waja'alani, bukan waj'alni, waja'alani. Ya Allah telah menjadikan aku mubarakan, berkah dimanapun aku, wa ausani, dan memesankan kepadaku bisolat dan zakat. Solat dan zakat Nabi Isa. Kumaha solatnya Nabi Isa? Ya sama yang Siti Maryam, pakai ruku, pakai sujud, sama dengan kita. Kalau begitu jelas
madum tuhaya. Jadi salat, kemudian berikutnya salat diperintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan salat malam itu sejak wahyu ketiga. Wahyu pertama itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu kedua tentang Rasul. Makanya saya pahami dari sudut fikih keluarga, Iqra itu adalah syahadat uluhiyah. Iqra itu pembinaannya. Dan surat Al-Qalam, nun wal qalam wa ma yasturun, itu syahadat risalah, karena kerasulan. Dan wahyu ketiga itu sholat. Jadi urutan sejarah dari sudut syariah, dari sudut rukun Islam. Jadi ditinjau dari sudut fikih, wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq yang mengandung arti perintah baca dengan kata ketauhidan atas nama Allah. Berarti itu syahadat uluhiyah, syahadat ketuhanan. Sedangkan wahyu kedua, nun wal qalam wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajron ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Ini kan kaitan dengan Rasul. Wahyu kedua itu dengan syahadat risalah, kerasulan, karena mengandung arti bersyahadat kerasulan. Jadi jelas dengan wahyu pertama dan kedua menunjukkan syahadat tauhid, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena tauhid itu bukan hanya mempertuhankan Allah, tapi ada kaitan dengan masyarakat. Jadi kalau istilah teologi sekarang, teologi itu bukan hanya membahas Tuhan saja, tapi juga kaitan percaya kepada Tuhan dengan perlakuan kita dengan masyarakat. Dan perlakuan kita dengan masyarakat, bagaimana kaitannya hubungan dengan Allah. Maka teologi itu bukan hanya urusan ketuhanan, bukan hanya Allah saja yang dibahas, tapi juga alam, tapi juga korelasi antara alam, hubungan kita dengan alam dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan alam itu termasuk kepada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, pada negara. Jadi teologinya berkembang, pengertiannya kalau kita baca dari surat Al-Alaq, dari sudut teologi itu. Jadi kalau kita membahas teologi itu bukan hanya urusan Allah. Makanya di dalam filsafat Islam beda-beda namanya ya. Dulu nama disebut ilmu tauhid. Tapi kan tauhid juga ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid mulkiyah. Kalau tauhid uluhiyah ya urusan Tuhan itu sendiri. Kalau tauhid rububiyah kan urusan Allah, Tuhan dengan peraturannya. Kalau tauhid mulkiyah kan urusan Allah dengan kekuasaannya yang dia kuasai. Jadi urusan alam juga, sebutnya ilmu tauhid juga. Dan terus ada ilmu kalam, ada ilmu akidah. Akan Al-Ghazali ada aqaidul akidah. Secara teologis itu Al-Quran surat Al-Alaq dengan surat Nun itu berkaitan dengan syahadat, yang syahadat itu mencakup urusan teologi. Yang urusan teologi itu bukan hanya urusan ketuhanan, urusan Allah, tapi juga urusan kealaman. Bagaimana hubungan Allah dengan alam, kita dengan alam, kita dengan Allah, bagaimana hubungan antara kita dengan alam dan Allah. Ini mengandung arti perintah bersyahadat kerasulan kalau surat Nun, surat Al-Qalam. Jadi jelas dengan wahyu pertama dan kedua menunjukkan
syahadat tauhid dan syahadat risalah. Wahyu ketiga inilah yang memerintahkan sholat, yaitu ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Sholat pertama diperintahkan kepada Rasul adalah sholat malam, yang waktunya bisa nisfahu, tengah malam, awin kusminhu atau kurang sebelum tengah malam, auzin alaihi atau setelah, dan warotil Quran tartila, baca Quran. Jadi sholat malam teh bisa tengah malam, bisa kurang, bisa lebih, bisa bertambah. Jam sabaraha atuh mangga we atur, bade tengah malam, bade sebelum tengah malam, bade lewat tengah malam, itu bisa. Kalau tengah malam jam berapa? Sekarang malam maghrib teh 6.30-an ya, subuh 4.24. Berarti kalau tengah-tengah berarti semalam tuh 6.30 10 jam ya malamnya. Kalau 10 jam berarti dibagi 2, 5 plus 6 jam 11 tengah malam teh. Di Bandung mah bukan jam 12. Ayo orang makan nyebut tengah malam teh jam 12, kuduna tengah mah antara maghrib sampai subuh gitu. Antara maghrib sampai subuh terus dibagi 2, nah itu tengah-tengah. Jadi bisa macam-macam tengah malam itu. Kalau di Saudi kadang-kadang kan maghrib teh jam 20 maghrib. Subuh jam 3, saya pernah itu. Jadi pas Ramadan, umroh Ramadan, maghribnya jam 20. Subuhnya jam 3, singkat. Tapi kan di Saudi masih mendingan. Tapi kalau di tempat lain, mana tuh ada yang 1 jam kan malamnya. Itu makanya waktu Rasul dengan urusan malam, urusan matahari, bulan, itu berlaku umum di seluruh dunia. Coba we lamun di zaman Rasul aya jam, we ku Rasul teh disebut waktu duhur jam sekian, kan teu berlaku seluruh dunia. Kumaha aja lamun waktu duhurna di Norwegia, di mana Belgia. Jadi makanya oleh Rasul itu kaitan waktu sholat, waktu saum itu matahari. Berkaitan dengan matahari, dan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul itu sholat malam, yang waktunya di sini nisfahu, tengah, hitung sendiri, wankus kurang tengah malam. Jadi kalau tengah malam jam 11 boleh tahajud jam 10 kan kurang seetik, sebab aya nama kusabab aya nama subuhna rada telat, kewe geus deukeut ka subuh mah enggak. Lamun waktu subuhna jam 4 kan bangun jam 4 tekas siwer tahajud, ya udah sebelum tidur aja. Tuh qumil laila. Kemudian baru peristiwa Isra Mi'raj ditentukan 5 waktu. Jadi kalau begitu sejarah sholat Rasulullah SAW itu kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun sebelum Isra Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian kan, menurut sejarah yang populer ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda
Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Baru itu ada ketentuan sholat 5 waktu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj yang menurut sejarah populer bulan Rajab, bulan ini. Jadi Siti Khadijah mah sholat nate tahajud unggul kan yang fardunya. Baru itu setelah sholat fardu diperintahkan 5 waktu, nafilatan laka. Sini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Jadi nafilah, jadi sholat tambahan. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa ibadah sholat yang dipardukan itu duluk isyamsi. Ini mengisyaratkan duhur, duluk ila gosakil lail hingga waktu malam gelap tiba. Jadi sebagai isyarat asar dan maghrib serta isya wa Qur'an al-fajri serta subuh. Dan Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah meriwayatkan furidot ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat lailata usriya bi khamsin, dipadukan kepada Rasul asalnya waktu Isra Mi'raj itu usriya khamsin 50 sumanukisot, kemudian didiskon hatta ju'ilat khamsan jadi 5. Sumanudia ya Muhammad innahu la yubaddalul qaul ladaya wa innalaka bihadil khamsin. Makanya saya istilahnya diskon gitu. Dari 50 jadi 5 itu. Karena kalau diskon maka tidak boleh berkurang nilainya. Kalau Bapak beli barang diskon tidak boleh dikurangi barangnya, kualitasnya tetap sama. Jadi 5 sholat itu tetap nilainya 50. Sholat fardu tersebut awalnya diperintah Isra Mi'raj 50 waktu, kemudian didiskon jadi 5 waktu, yang pada saat itu semua sholat 2 rakaat di waktu Isra Mi'raj itu. Aisyah mengatakan as-sholat awwalu ma furidot rok'aten. Sholat di awal pertama diperintahkan semuanya 2 rakaat. Wa ukirat sholat safar, dan 2 rakaat itu ditetapkan menjadi sholat safar, sholat bepergian. Jadi kalau Bapak dan Ibu sholat di perjalanan hanya 2 rakaat duhurna, ulah ngarasa kurang gitu teh. Eta mah geus didiskon gitu. Nilai mah ukirat. Jadi namanya itu cuma 2 rakaat dah salse bepergian lagi. Cuman bepergiannya dia macam-macam, bepergian berapa tempat, beberapa beberapa kilometer itu bepergian. Kalau Mama Dedeh itu pernah ditanya kan berapa jarak bisa dikosor, kalau tidak salah 85 kilometer. Itu kan pendapat ya, da Rasul mah teu nyebut kilometerna. Kan teu nyebut Rasul mah kilometernya. Ya memang kaharti lamun Rasul menyebut kilometer, kan perjalanan teh beda-beda sekarang mah. Kan antara Jakarta Jeddah dibanding Bandung Cianjur itu jauh Jakarta Jeddah kan. Jakarta Jeddah mah singkat gitu, cuman 8 jam bisa. Bandung Cianjur bisa 12 jam. Lamun musim lebaran bisa 12 jam jadi bisa. Jadi makanya Rasul tidak menyebut kilometer gitu. Itu namanya mendorong untuk reinterpretasi ya. Apalagi di postmodern sekarang ini, Bandung postmodern, Jakarta Bandung cuma 45 menit naik bus. Nah itu tafsirkannya. Tapi kalau dikatakan tadi 86 km mah Bandung Jakarta dikosor ada jarak.
walaupun hanya 45 menit gitu. Mangga tamat tafsiran. Dan ditandaskan juga furidotis sholah rokaaten ilal maghrib, kecuali maghrib katanya. Karena furidot salasan, asri nage salasan karena witrun. Nah jadi ketika Isra Mi'raj mah 2 rakaat kecuali maghrib. Kemudian di sini ada sejarahnya, tidak perlu saya uraikan. Dan baru ada kewajiban sholat Jumat. Nah kewajiban sholat Jumat mah ketika hijrah. Wa kharaja min Bani Amr bin Auf wa adrakathul Jum'ah fi Bani Salim bin Auf fa sholal Jum'ah fil Masjidil Lati bi batnil wadi. Ketika hijrah maka sampai ke Bani Salim ada perintah sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat dipardukan, sholatnya semuanya 2 rakaat kecuali maghrib ya. Dalam riwayat Al-Baihaqi juga diterangkan itu di Bani Salim, dan waktu itu ke Masjidil Aqsa karena melanjutkan sejarah Isa ya, syariahnya diriwayatkan oleh Aisyah. Falamma qadima Rasul Madinah ida jama'a kulli raqaten ilal maghrib fa innaha witrun nahar wa sholatul fajri, dan sholat subuh itu 2 rakaat karena panjang, maka furidatus sholah rakaten summa hajaro. Dan hijrah baru ada 4, ada yang 5, ada yang 3, ada yang tetap 2, itu berikutnya. Kemudian perpindahan kiblat, dan mangga weh dia awas nyalira bersambung ke bagian 3 karena kita sudah waktu isyraq ya. Mudah-mudahan makalahnya belum tamat, insyaallah bersambung ke bagian ketiga. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.